sukacita kami semua. Bila kita masuk surga, bawa jiwa hampir malam di dalam Yerusalem. Sukacitalah kami kelak, sukacita kami kekal. Bersoraklah karena besarlah pertemuan di surga. Salam sejahtera untuk kita semua, senang lagi boleh berjumpa pada jam dan saat ini. Kita akan beribadah seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kami diberkati dengan tubuh yang sehat, nafas hidup tetap Tuhan karuniakan kepada kami. Kami rindu untuk belajar firman-Mu, biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memberkati, memberikan pengertian kepada kami semua di dalam ibadah bersama. Pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, kita akan pelajari firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Kisah Sebuah Lubang Kosong. Ditulis oleh seorang yang bernama Sylvia Jacobson. Kita ikuti akan bacaan ayat temanya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, sebagai asisten dokter gigi, saya mendapat pelajaran rohani dari pasien yang bermasalah, yakni lubang kosong tempat gigi sebelumnya berada. Beberapa hari setelah pencabutan, pasien datang ke ruang praktek dengan keluhan nyeri yang sangat hebat. Dokter gigi menemukan bahwa bekuan darah pasien tidak lagi menutupi lubang yang ditinggalkan oleh karena pencabutan atau ekstraksi. Dengan hilangnya bekuan darah, tulang di bagian bawahnya terpapar udara. Itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Saat gigi dicabut, lubang yang kosong harus mengeluarkan darah beberapa saat agar dapat membersihkan luka dan membentuk bekuan. Pasien diinstruksikan tentang cara untuk mengurus area yang lunak ini. Biasanya hanya dalam jangka waktu singkat, mungkin 15 menit, area ekstraksi bisa mengeluarkan darah. Nah, jika penggumpalan tidak terbentuk, atau kalau keluar dan terbentuk kemudian, maka daerah tersebut tidak akan berdarah lagi dengan sendirinya. Untuk luka normal, ini bagus. Tetapi dengan luka karena ekstraksi, ujung saraf di tulang terbuka akan membuat orang itu menjerit kesakitan. Apa pengobatannya ya? Dokter gigi harus membalut area tersebut dengan obat-obatan dan bahan pembalut gigit untuk membentuk bekuan atau pengganti. Ini biasanya cukup untuk menangani masalah tersebut, kecuali dalam kasus yang membandel. Jika area tersebut terus-menerus terasa sakit, maka dokter gigi harus mengikis tulangnya hingga membuat lukanya berdarah lagi, sehingga bekuan darah lain akan terbentuk. Seringkali dalam hidup kita mengalami pengalaman traumatis yang menimbulkan akan rasa sakit dan juga penderitaan. Maka Anda harus membiarkan dokter gigi surgawi Yesus Kristus untuk menangani masalah ini. Dia mungkin harus mengikis area itu lagi dengan mengizinkan Anda melewati pengalaman menyakitkan lainnya. Tetapi coba bayangkan saat pendarahan terjadi. Ya, rahmat dan kemurahan Tuhan menunggu untuk menutup lubang di hati Anda. Perasaan hampa itu akan hilang jika Anda membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan pengobatannya pada Anda. Tidak seorang pun akan pernah tahu bahwa gigi telah dicabut di sana. Sebab kasih karunia Allah akan menutupi semuanya. Kasih karunia cukup untuk semua kelemahan dan rasa sakit. Itulah kabar baik untuk kita semua. Kesimpulannya adalah, kiranya kita dapat berkata seperti Rasul Paulus. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama pada saat ini, memberikan kekuatan iman kepada kami. Tuhan akan bersama-sama dengan kami.
Tuhan akan bersama-sama dengan pekerjaan, pelayanan kami. Bahkan di dalam kelemahan kami akan dikuatkan. Di dalam penderitaan kami akan diberikan jalan keluar dan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini akan menjadi lagi hari berkat bagi kami semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah kepada Tuhan. Menjadi dan harapan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.